Usai Vladimir Putin menyerukan dekret wajib militer kepada publik untuk perang melawan Ukraina, protes keras ramai bergaung, bahkan banyak orang berbondong-bondong keluar dari Rusia dengan berbagai cara. Meskipun wajib militer adalah salah satu bentuk bela negara, namun tidak sedikit yang menganggap kebijakan Putin sebagai tindakan yang berlebihan dan memaksa. Seperti apa tekanan yang terjadi di ibu kota Rusia dari sudut pandang warga negara Indonesia? Bergabung bersama kami ada Joachim Rohi atau yang biasa disapa Inyo, warga negara Indonesia di Rusia. Saya sapa Mas Inyo, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam Mbak Puspa. Mas Inyo, satu pekan sejak mobilisasi wajib militer dilancarkan oleh pemerintah Rusia. Bagaimana Anda melihat tensinya hingga saat ini? Apakah protes dan juga eksodus ini semakin meluas atau justru Anda lihat sebaliknya? Mas Inyo, mohon maaf kami belum mendengar suara Anda. Halo, Mas Inyo, boleh lebih dekat? Bisa didengar? Baik, silakan. Bagaimana pantauan Anda di ibu kota di Moskwa? Iya, oke. Situasi, apakah saya bisa didengar? Bisa kami dengar? Halo? Ada sedikit gangguan tapi bisa kami dengar. Ya. Oke. Pertama-tama bahwa ketika pengumuman itu dinyatakan, akhirnya diumumkan setelah 3 hari gitu ya, 3 hari jadi rumor, kemudian dinyatakan, itu memang gelombang protes terjadi di banyak kota, belasan kota di seluruh Rusia. Tapi situasi secara umum terkendali. Di Moskow singgung kebijakan pemerintah itu terjadi pada akhir pekan lalu. Dan situasi sampai sekarang sebenarnya normal, berjalan dengan apa adanya, aktivitas sehari-hari ya. Tidak ada ketegangan apapun yang di sini kecuali untuk urusan yang kemudian harus mendaftar. Reaksi pertama sebenarnya pertama-tama adalah orang-orang berusaha menghindar pergi. Tapi harus dicatat bahwa ada juga orang-orang yang memang secara patriotik ingin menunaikan tugas negara ini. Itu, dan ya catatan saya tadi bahwa ini bukan wajib militer, ini mobilisasi parsial, sesuatu yang berbeda. Wajib militer itu dikenakan pada setiap pria Rusia di usia 19 sampai 27 tahun. Jadi kalau wajib militer itu sesuatu yang terjadi dari tahun ke tahun. Itu bukan terjadi insidental seperti sekarang ini. Baik. Itu berbeda, karena itu dalam mobilisasi parsial kali ini yang masuk kategori adalah mereka yang sudah menyelesaikan wajib militer, yang belum itu tidak masuk kategori untuk mobilisasi parsial ini. Kira-kira begitu. Kami konfirmasi, ada mobilisasi parsial yang terjadi di Ukraina saat ini. Kalau melihat tadi Anda katakan masih berjalan kondusif, masih berjalan normal, apakah ini bisa, apa indikatornya? Apakah memang aktivitas ekonomi di sana juga masih berjalan seperti biasa? Orang masih ke kantor, toko-toko masih buka, seperti apa Mas Inyo? Iya, betul, benar sekali bahwa toko-toko masih buka, kafe-kafe masih buka, perkuliahan masih berjalan normal, kantor-kantor juga berjalan, transportasi publik semuanya normal. Meskipun data misalnya dari Aviasales ya, bahwa mereka yang berusaha lari dari Rusia ekspor, namun ya
tidak ada angka pasti berapa yang lari, berapa yang justru datang untuk mendaftarkan diri. Itu memang tidak ada angka pasti. Bahkan yang sudah keluar via darat itu kemarin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov bilang bahwa dia tidak tahu angka pastinya. Jadi ya situasi di Moskow seperti hari-hari biasa, tetap berjalan normal sampai setidaknya sampai ini sudah hari keberapa, ke-7 ya, Hampir seminggu, ya. hari ke-8, maaf, hari ke-8 karena diumumkan tanggal 21. Oke, kita kembali lagi ke mobilisasi parsial tadi. Ada sejumlah informasi bahwa orang-orang merasa ini seperti pemaksaan karena walaupun angkanya ratusan ribu, tidak semua warga yang harus rela ikut berperang melawan Ukraina. Tapi bagaimana Anda mendengar masyarakat sekitar Anda? Apakah ini terasa seperti pemaksaan mobilisasi parsial warga sipil ke militer ini atau seperti apa, Mas Inyo? Tentu saja ini pemaksaan bagi mereka yang tidak setuju, sejak awal tidak setuju dengan konflik ini. Yang harus dicatat adalah bahwa orang Rusia dan orang Ukraina, meskipun secara etnis mereka berbeda, Ukraina dan sebaliknya, jadi hubungan kekerabatan masih ada. Sampai sekarang pun kebanyakan generasi yang berusia belasan 20-an itu merasa diri mereka half Ukraine, half Russia. Jadi kelompok-kelompok orang-orang seperti ini yang menentang operasi militer, mereka juga yang ketika untuk mobilisasi parsial, mereka merasa ini pemaksaan karena sejak awal mereka menentang. Tapi tentu berbeda dengan mereka yang punya historis dengan orang-orang di Crimea, dengan di Donetsk dan di Luhansk, yang tahu betul cerita bagaimana masyarakat di sana selama sejak 2014 itu mengalami persekusi itu. Kalau kita lihat wawancara bahwa anaknya dikecilkan, tidak diterima di tim sepak bola setempat. Ini orang-orang jadi memang ada dua suara yang berbeda yang harus ditunaikan. Di satu sisi ada yang Sejak awal invasi kita tahu tadi ada pro kontra di sana. Tapi pemerintahan Presiden Vladimir Putin pun dianggap semakin hati-hati hingga membatasi pembicaraan masalah perang, termasuk politiknya. Apakah pembatasan itu juga berdampak langsung, Mas Inyo, kepada warga sipil yang mungkin juga jadi nggak bisa leluasa gitu berdiskusi politik di ruang terbuka? Diskusi politik berjalan seperti biasa, bahkan untuk minggu-minggu pertama itu ada Sunday protest atau protes setiap hari Minggu yang diadakan di banyak kota untuk menentang operasi militer itu. Jadi dan itu tidak pernah ada pernyataan larangan ya untuk melakukan protes. Itu tetap ada. Dan ya memang yang protes, kemudian ada yang ditangkap. Namun tidak pernah ada larangan baik dari wali kota Moskow misalnya atau dari pemerintah yang lebih tinggi untuk melarang aktivitas protes itu. Jadi Sunday protes itu berjalan. Berjalan sekian minggu, tapi kemudian ya lama-lama surut. Dugaan saya memang mereka kehilangan tokoh Navalny yang ada di dalam penjara ya. Ya artinya mereka tidak membangun sistem, tapi membangun ketokohan untuk urusan oposisi.
sehingga ketika Navalny ditangkap, ya aksi-aksi sampai protes yang sebenarnya tidak dilarang itu turut dengan sendirinya. Namun soal diskusi politik, pembicaraan politik itu ya makanan sehari-hari sih orang-orang di sini. Oke, tidak berdampak, tidak signifikan begitu ya dengan masyarakat yang tinggal di Rusia, termasuk warga negara Indonesia. Tapi Mas Inyo, kalau kita lihat banyak tekanan dari seluruh negara-negara di dunia, termasuk kemarin di PBB, Presiden Amerika Serikat juga sangat memberikan peringatan kepada Putin. Kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa nanti, apakah semakin agresif mobilisasi parsial yang terjadi di sana. Kalau melihat catatan Kemenlu, ada 1.200 WNI di sana. Ada informasi tidak yang dibagikan oleh pihak KBRI kalau nantinya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Skenario pengamanannya seperti apa untuk WNI? Ada informasi seperti itu tidak? Kalau skenario pengamanan itu muncul sejak awal konflik ya. Awal konflik terutama itu hanya untuk yang terutama untuk di perbatasan. Tapi kemudian ya Rusia, kemudian kami semua beradaptasi dengan keadaan dan semuanya baik-baik saja, termasuk teman-teman yang di perbatasan. Euforia awal konflik itu kan, kemudian orang bertanya bagaimana Moskow, kita jauh dari garis depan ya. Garis depan, bahkan teman-teman yang bisa dibilang di perbatasan itu pun dalam kondisi yang aman, dan skenario untuk mereka juga sudah disiapkan sejak dulu, jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Terkait mobilisasi ini, apakah akan terjadi sesuatu yang lebih besar, kita sulit memprediksi itu. Karena begini, secara perang ekonomi Rusia telak atas Amerika Serikat, atas Eropa Barat, nang telak atas Amerika Serikat, atas Eropa Barat. Tapi terbukti di lapangan bahwa sejak awal operasi Rusia boleh dibilang kalah dalam perang, pertempuran di lapangan, kehilangan beberapa jenderal dalam waktu yang singkat. Ya, dalam perang. Karena itu jika kemudian muncul tanggal 25 Agustus kan sebenarnya Rusia merekrut 137.000 prajurit baru. Itu pada Agustus. Kurang dari sebulan, yaitu pada 21 September diumumkan mobilisasi. Itu artinya memang Rusia, saya tidak tahu seberapa besar, tapi boleh dibilang bahwa memang soal pertempuran di garis depan Rusia keteteran. Kita lihat bahwa yang semula tentara itu kan dibagi dua, yang Zapat atau di barat di daerah ibu kota Kiev, Bucha dan sekitarnya, dan yang di Vostok atau timur yang di wilayah Donbas. Kita tahu bahwa kemudian tidak lama setelah operasi militer itu yang pasukan yang Z itu kan mundur total dari Kiev dan sekitarnya. Nah, bergeraknya ke arah bergabung untuk yang dibilang sebagai fase 2 saat itu, yaitu fokus ke Donbas. Baik. Itu menandakan bahwa operasi militer yang di barat itu gagal total. Baik. Gagal total ya, dan setelah di timur pun, di timur itu kan sebenarnya Rusia dapat banyak keuntungan karena di wilayah Donbas, Kherson, Zaporizhia itu etnis Rusia. Jadi lebih mudah bagi orang Rusia mendapatkan kemenangan di timur daripada di Kiev dan sekitarnya yang didominasi oleh etnis Ukraina. Baik. Mungkin artinya anggapan kalah dalam pertempuran itu yang akhirnya juga memicu mobilisasi parsial warga sipil ke militer. Tapi kita harapkan seluruh warga negara Indonesia baik-baik saja di sana.
belum ada urgensi untuk kembali ke Indonesia, tapi tadi ya kalau kata Mas Inyo harus bisa adaptasi dengan apa yang terjadi saat ini di Rusia. Mas Inyo, Joachim Rohi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam kami untuk rekan-rekan warga negara Indonesia di sana. Selamat malam.